Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tayangan kali ini masih membahas tentang rezeki, di mana rezeki memang benar-benar sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah menarik dari Imam Az-Zahidi. Pada suatu hari ia ingin sekali membuktikan bahwa rezeki yang diterima oleh setiap makhluknya benar-benar ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas beliau pergi ke sebuah hutan yang sangat rimba. Kemudian beliau menaiki sebuah bukit dan masuk ke dalam sebuah goa. Dia pun ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rizki kepadanya. Hingga ia berniat tidak makan suatu apapun kecuali makanan itu datang ke mulutnya sendiri tanpa dengan suatu usaha apapun. Luar biasa pembuktiannya. Jadi Imam Az-Zahidi ini ingin benar-benar apakah benar Allah SWT menanggung setiap rezeki makhluknya. Kemudian ia pergi ke sebuah gua yang sangat jarang orang kunjungin, dan dia nggak mau makan sama sekali kecuali makanan itu masuk ke dalam mulutnya sendiri tanpa suatu usaha apapun. Dia jadi diam aja gitu, diam, pengen tahu nih apakah benar tuh. Kemudian dia duduk manis dan seperti kebiasaannya dia bertasbih, dia beribadah dan lain-lainnya. Hanya saja beliau tidak makan sama sekali. Dan karena beliau ingin melihat bagaimana Allah Ta'ala memberi rizki kepadanya tanpa suatu usaha apapun. Setelah keberadaannya cukup lama, alhasil Imam Az-Zahidi ini merasakan perut yang sangat lapar gitu. Sangat lapar. Kemudian karena udah lama di dalam goa dan dia nggak mau makan sama sekali kecuali Allah memberinya langsung dalam mulutnya. Setelah beliau merasakan lapar dalam perutnya, tiba-tiba saja dia melihat ada segerombolan kafilah yang tersesat di dalam hutan. Kemudian hujan pun turun sangat lebat dan memaksa segerombolan ini untuk masuk ke dalam goa untuk berteduh. Dan anehnya dari sekian banyak goa yang dimasuki oleh segerombolan ini adalah goanya yang Imam Az-Zahidi ada di dalamnya. Kemudian semuanya masuk ke dalam goa tersebut. Setelah gerombolan itu seluruhnya masuk ke dalam goa, sejenak kemudian mereka terkaget karena melihat ada seseorang yang ada di dalam goa. Kemudian segerombolan ini memanggil, "Wahai penghuni goa." Namun Imam Az-Zahidi hanya diam dan berpura-pura tidak mendengarnya, dan malah berlagak seperti orang yang kedinginan, menggigil itu, gitu. Lalu salah satu orang dari gerombolan itu berkata, mungkin saja orang ini sedang kedinginan hingga ia tidak mampu berbicara sepatah kata pun. Akhirnya segerombolan itu mencari sampah, mencari kayu-kayu dan membakarnya, bermaksud untuk Imam Az-Zahidi ini hangat dan bisa pulih kembali normal dan lain-lain agar bisa diajak ngomong. Namun setelah diajak ngomong, ini Imam Az-Zahidi hanya diam lagi karena memang dia pura-pura tidak mendengar dan tidak mau berkata-kata. Akhirnya salah satu dari mereka berkata lagi, mungkin dia lapar hingga ia tidak bisa berkata-kata. Sejenak kemudian salah satu dari mereka mengeluarkan makanan dan makanan ditaruh di atas piring, kemudian disodorkan kepada Imam Az-Zahidi. Lagi-lagi Imam Az-Zahidi ini diam aja dah. Lalu salah satu dari mereka berkata lagi, kita buatkan saja susu panas dan bekal kita, lalu kita bubuhi gula agar terasa nikmat dan ia mau memakannya. Beberapa saat kemudian susu panas sudah tersedia, makanan lezat juga tersedia. Namun lagi-lagi Imam Az-Zahidi hanya diam dan tidak bereaksi apapun. Malah seseorang lagi mengatakan, "Wahai kawan, aku melihat mulutnya tertutup rapat. Mungkin akibat dari kedinginan sehingga mulutnya sangat rapat. Ambilkan saya pahat, kita congkel mulutnya agar kita bisa masukkan makanan ke dalam mulutnya." Maka dengan segera dua orang datang di hadapan Imam Az-Zahidi dan membuka mulutnya dengan pahatnya dan mencongkelnya. Lalu ketika makanan itu masuk ke dalam mulutnya, lalu Imam Az-Zahidi tertawa terbahak-bahak. Nah, orang yang mau nyuapin ini kaget. "Wah, gila kau." Mereka kaget, mental dan lain-lain. Imam Az-Zahidi berkata, "Tidak, aku tidak gila. Aku hanya ingin membuktikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada setiap hambanya. Kesemuanya kini telah terbukti bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada setiap hambanya dimanapun berada. Sungguh, aku menjadi mantap keyakinanku tentang rezeki yang Allah berikan kepada setiap hambanya." Luar biasa. Ini adalah pembuktian Imam Az-Zahidi. Bagi kalian yang ingin meniru, boleh. Dan begitulah kisah dari Imam Az-Zahidi, bagaimana cara beliau membuktikan bagaimana Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada setiap hambanya.
Dari sini kita yakin bahwasanya rezeki yang kita dapatkan sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi kisah dari Nabi Sulaiman dan katak. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang sholat di tepi pantai. Usai sholat, beliau menyaksikan banyak segerombolan semut yang membawa daun hijau. Lalu si semut ini memanggil-manggil katak-katak gitu. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam menyaksikan peristiwa ini cukup unik gitu. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam terus menyaksikan peristiwa ini. Si semut memanggil katak di tepi pantai, lalu benarlah si katak muncul dari permukaan laut. Nah, ini kan unik ya, ada katak di dalam laut. Biasa katak itu ada di air tawar, bukan di air laut. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam terus menyaksikan, ada apa nih dengan semut dan katak ini? Begitu si katak muncul, katak itu langsung menggendong si semut masuk ke dalam dasar laut. Sesampai di dasar laut itu, tak lama balik lagi nih semut ke atas. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada semut yang tadi diantar oleh katak. Wahai semut, apa yang terjadi? Ada apa kamu dengan si katak? Si semut menceritakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahwasanya ada seekor ulat yang hidup di dasar laut dan dia menggantungkan rezekinya kepadaku. Maksudnya kepada si semut ini. Sehari 2 kali aku diantar oleh malaikat untuk memberikan rezeki kepada si ulat ini. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, siapa malaikat itu? Tak lain malaikat itu adalah katak itu sendiri. Jadi malaikat itu berubah menjadi katak dan mengantarkan si semut untuk masuk ke dalam dasar laut dan memberikan daun itu kepada ulat. Setiap selesai menerima kiriman daun hijau segar dan melahapnya, si ulat ini tak lupa selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, maha besar Allah yang telah mentakdirkan aku hidup di dalam dasar laut. Bayangkan tuh, ada ulat yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di dasar laut dan dia menggantung rezekinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberinya walaupun ada di dalam dasar laut. Masya Allah. Jadi kita tidak perlu takut tentang rezeki yang Allah berikan. Ini tentang masalah keyakinan. Jadi kita harus yakin bahwasanya rezeki tidak kemana, dan kita harus yakin bahwasanya rezeki yang kita dapatkan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, dari kisah-kisah ini telah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezekinya kepada setiap hambanya dimanapun berada. Sampai-sampai di dasar laut Allah telah memberinya rezeki. Dari sini kita yakin bahwasanya rezeki yang kita dapatkan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan yang kita dapati juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di episode berikutnya Ana akan menjelaskan tentang macam-macam rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi tidak melulu tentang harta. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat sahabat Juni dimanapun berada. Dan bantu channel ini dengan like, komen, dan share untuk amal jariah. Dan bagi yang belum, subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan yang terbarunya. Ana Darobi, salam Juni Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.